Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai 7 pertengkaran para penghuni neraka yang wajib kita ketahui. Dan sebelumnya kita telah membahas poin 1 dan 2. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki poin yang 3. Poin yang ketiga yakni pertengkaran antara orang yang zalim dengan syaitan. Hal ini Allah Ta'ala gambarkan dalam surat Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka semuanya akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Kali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 21 hingga 22. Para ahli tafsir ketika membahas ayat ini, mereka terbagi menjadi 2 pendapat tentang apakah permintaan orang-orang lemah terhadap orang-orang yang menyembuhkan diri di dalam ayat ini murni permohonan atau ejekan. Banyak dari ahli tafsir menyebutkan bahwa permohonan tersebut adalah ejekan. Permohonan orang-orang lemah tersebut merupakan istifham inkari atau pertanyaan untuk penafian. Artinya mereka mengejek orang-orang sombong yang menjadi sebab mereka masuk neraka, bahwa mereka sedikit pun tidak bisa menanggung azab mereka. Intinya, kalau benar maksud dari pernyataan mereka adalah untuk istifham inkari, maka tentu ini adalah bentuk penghinaan bagi kaum yang menyombongkan diri, yang dahulunya mengaku bahwa akan menolong dan menyelamatkan mereka, namun saat ini mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Para ahli tafsir yang berpendapat bahwa pertanyaan orang-orang lemah itu merupakan istifham inkari, beralasan bahwa orang-orang lemah tersebut sudah tahu bahwasanya masing-masing mereka akan disiksa dan tidak akan menanggung siksaan orang lain, sehingga pertanyaan mereka tersebut dimaksudkan untuk mengejek dan penghinaan. Karena saat itu orang-orang yang menyombongkan diri tidak bisa menanggung azab orang-orang yang lemah sedikit pun. Dan kemudian disebutkan oleh para ahli tafsir, ketika pertengkaran mereka tidak memberikan faedah bagi mereka, mulailah mereka mengadu kepada iblis atau setan. Maka setan pun menjawab mereka dengan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Allah Ta'ala berfirman tentang khutbah setan, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu
dengan janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyelisihinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan terhadap bagiku, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Setan membantah tuduhan mereka dan mengatakan bahwasanya mereka hanya menyelisih janjinya, sementara Allah Ta'ala membenarkan janjinya. Setan membantah mereka bahwa ia hanyalah membisikkan semata dan mereka sendirilah yang mengikuti bujukan setan, sementara setan tidak punya kuasa untuk hal tersebut. Setan berkata pada mereka tidak perlu mencelanya, tapi hendaknya mereka mencela diri mereka sendiri, karena mereka masuk neraka karena kesalahan mereka sendiri. Setan juga berlepas diri dari kesyirikan yang mereka lakukan dahulu di dunia. Di akhir kurbannya, setan-setan akan mengatakan bahwa tidak perlu ada celaan di antara mereka, karena setan baik maupun yang lainnya sama-sama berbuat zalim, sehingga semuanya mendapatkan siksaan yang pedih. Peristiwa ini menjadi hal yang akan menyesakkan dada mereka. Dalam hal ini, 2 kali mental mereka jatuh. Pertama, ketika yang lemah bertemu dengan orang yang kuat dan saling bertengkar, namun tidak memberikan perubahan kondisi mereka. Kedua, ketika yang lemah dan yang kuat bergabung untuk bertengkar dengan setan, namun pertengkaran mereka pun tidak mengubah kondisi mereka. Dan pertengkaran yang keempat, yaitu mereka saling menuduh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saba, dan orang-orang kafir berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat mereka, orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Bagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu di waktu malam dan siang yang menghalangi kami, ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-kutu bagi mereka. Kedua belah pihak menyembunyikan penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang wajah Al-Quran, yaitu kita semua. Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana pembangkangan orang-orang kafir itu. Mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran dan bahkan tidak kepada kitab-kitab sebelumnya. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana ketika kala orang-orang zalim itu, yaitu orang musyrikin, dalam kepada Allah dan mereka saling menuduh antara satu dengan yang lainnya. Bagi kelompok yang menganggap diri mereka besar, padahal mereka sama sekali tidak besar. Adapun bagi kelompok yang lemah, di mana mereka memang lemah dari sisi akal maupun harta, yang mereka ikuti orang-orang yang menganggap diri mereka besar. Orang-orang yang lemah mengadu kepada Allah bahwasanya kalau bukan karena orang-orang yang sombong, tentu mereka akan beriman kepada Allah. Hal tersebut mereka sampaikan dengan harapan azab mereka bisa selamat dari azab. Namun orang-orang yang sombong tersebut membantah dan balik menuduh mereka bahwasanya mereka tidak pernah menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Tentunya perkataan orang-orang yang sombong tersebut adalah kedustaan, karena benar dahulu mereka menghalangi orang-orang yang lemah dari kebenaran. Akan tetapi pada akhirnya berdusta karena tidak ingin beban kesalahan orang-orang lemah dipikulkan kepada mereka. Sebagian ulama juga menggambarkan bahwa orang-orang yang menyombongkan diri bahkan langsung memotong perkataan pengikut mereka yang mengadu kepada Allah. Para pengikut kemudian membantah perkataan-perkataan orang-orang yang menyombongkan diri tersebut dengan mengatakan bahwasanya benar mereka tersesat karena kesalahan mereka sendiri.
Akan tetapi kesalahan mereka itu disebabkan karena bujukan, rayuan, dan tipuan setiap hari, siang dan malam, sehingga orang-orang lemah tersebut pun terpedaya. Intinya mereka saling tuduh yang satu dengan yang lainnya. Namun kata Allah Ta'ala bahwasanya mereka semua, baik orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang mengikutinya, memendam penyesalan tatkala mereka telah melihat azab, karena mereka malu di hadapan khalayak. Sebenarnya mereka semua jengkel dan dendam, akan tetapi mereka tidak berani mengungkapkan penyesalannya, dan ini merupakan tambahan siksaan bagi mereka yang tidak bisa mengungkapkannya. Pertengkaran dan saling menuduh di antara mereka meskipun tidak mengubah kondisi mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah sedikit pembahasan mengenai pertengkaran penghuni neraka yang wajib kita ketahui. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas 2 poin, yakni poin 3 dan poin 4. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni poin 5 sampai 7, kami akan bahas di serial selanjutnya. Semoga pembahasan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin.